Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'i muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman wal Islam, yang mana dua nikmat ini senantiasa harus kita jaga, sehingga dengan dua nikmat ini akan mengantarkan diri kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada panutan kita, yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat kecintaan dan kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati dan saya muliakan para ikhwan, para akhwat, bimbing, hebat, rahimahullah. Kita lanjutkan kembali kitab Madza fi Ramadan, yang mana kita masuk ke dalam Al-Fadlul Khamisu, yaitu keutamaan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, amin. Syahrul Ramadana syahrul rahmati wal maghfirati minallah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwal syahri ramadhana rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa Ibnu Abi Dunya fi fadail Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, dan pertengahan bulan Ramadan adalah ampunan, dan akhir bulan Ramadan adalah terbebas dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Abi Dunya. Min hadzal hadis fawaidu. Hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hadzal hadisu, ini hadis. Awal syahri Ramadan rahmatun. Awal bulan suci Ramadan itu adalah rahmat. Yadullu ala anna Allah Ta'ala yasubbu rahmatan ala shaimina sabban. Yang mana menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menumpahkan yang namanya rahmat kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi awal bulan Ramadan, yang mana awal bulan Ramadan ini adalah rahmat. Nah, sebagaimana sekarang kan masih awal. Nah, maka di awal bulan Ramadan ini Allah limpahkan rahmat bagi orang-orang yang berpuasa. Apa sih yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat itu ya kasih sayang, kecintaan Allah, itu rahmat. Pemberian anugerah dari Allah, itu rahmat. Pemberian pahala dari Allah, itu rahmat. Sebetulnya makna rahmat itu luas maknanya. Nah, jadi kalau mendapat rahmat Allah, berpuasa. Qala fi syarhil Mishkah, telah berkata seorang ulama di dalam kitab Syarah al-Mishkah, awal syahri Ramadhan waktu rahmatin nazilatin min indallahi amah. Awal bulan suci Ramadan itu adalah waktu rahmat turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara umum. Jadi Allah
menebarkan rahmat itu kepada setiap manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Walau la usulu rahmatihi ma sama wa laqama ahadun min khaliqatihi. Dan seandainya Allah tidak memberikan rahmat ini kepada manusia, maka tidak ada yang sanggup berpuasa, tidak ada yang sanggup menegakkan sholat qiyamul lail, salah satu pun di antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kita bisa beribadah dapat rahmat dari Allah, dapat rahmat. Kita mau berpuasa dapat rahmat dari Allah, dapat rahmat. Kita mau melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, dapat rahmat dari Allah, dapat rahmat. Karena kalau seseorang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, malas dia beribadah di bulan suci Ramadan. Boro-boro mau puasa, melakukan kebaikan saja enggak demen, enggak suka, enggak senang. Nah, jadi ketika orang beriman berpuasa, nah, orang yang enggak dapat rahmat, ya dia mengabaikan perintah Allah tersebut. Dia mengabaikan kewajiban Allah tersebut, seakan-akan bulan suci Ramadan itu enggak ada keutamaannya. Seakan-akan bulan suci Ramadan itu bulan yang biasa-biasa aja, sama aja kok. Nah, maka kalau ada orang model begitu, sejatinya dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah menggiring kita mau untuk melakukan puasa. Allah menggiring kita mau untuk berzikir kepada Allah. Allah menggiring kita mau bersilaturahim. Allah menggiring kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, sejatinya kita sedang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua, maka kita ini gak mampu untuk bersedekah. Jadi kalau Allah gak beri petunjuk, gak beri hidayah sama kita, nah kita ini gak mampu untuk bersedekah, mengeluarkan harta kita untuk orang. Dan juga kita tidak mampu melakukan yang namanya sholat. Nah, berarti kita diberikan kemudahan sholat 5 waktu, mudah untuk mengeluarkan harta demi kepentingan orang yang membutuhkan. Sejatinya kita itu sedang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah petunjuk dari Allah ini mahalnya luar biasa. Karena gak semua orang dapat sedekah, gak semua orang dapat sholat. Maka Allah memberikan petunjuk tersebut hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian al-faidah tsaniyah, faedah yang kedua, hadal hadisu, hadis ini, wa awsatuhu maghfiratun yurshidu ila anna Allah yaghfiru li suwami Ramadan. Dan pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah ampunan. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi gampangnya kalau mau dapat ampunan, puasa dong gitu. Kalau mau dapat kasih sayangnya Allah, puasa dong. Nah, gitu. Jadi supaya apa? Supaya dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai ketika kita meninggal nanti kita masih menyisakan yang namanya dosa. Jangan sampai kita menyisakan yang namanya kesalahan. Semoga senantiasa kita di bulan suci Ramadan itu jangan pernah bosan untuk meminta ampun kepada Allah. Minta sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah pasti mengampuni. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, seakan-akan Allah tidak akan mengampuni terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Mau dosa kecil, mau dosa besar, ataupun sebanyak air yang ada di lautan, dosa yang kita lakukan, selagi kita mau bertobat, selagi kita mau meminta ampun, Allah pasti mengampuni kepada dosa-dosa kita. Makanya munculkan rasa husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Karena Allah itu tergantung prasangka kita. Ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku.
Jadi kalau kita yakin Allah mau mengampuni dosa kita, pasti dosanya diampuni. Tapi kalau kita nggak yakin, ragu, Allah ampuni nggak ya, Allah maafin nggak ya, ya kalau begitu ya repot nanti urusan. Makanya jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah. Terus husnuzon sama Allah, prasangka yang baik, yang bagus. Wala yunafihi hadis Abi Hurairah marfu'an. Dan tidak ada yang mengangkiri hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah, yang mana hadis ini hadis marfu'. Yaghfiru li ummatihi fi akhir lailatin min Ramadan. Yang mana Allah itu mengampuni kepada umatnya di akhir malam dari bulan suci Ramadan. Wa hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa amma al-khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Dan adapun yang kelima, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ada di akhir malam bulan suci Ramadan, maka Allah itu akan mengampuni kepada kita semua secara keseluruhan. Keseluruhan di sini ya tentunya bagi orang-orang yang selalu berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Falahiru qad yu'ajjalu lahu ba'du ajrihi qabla faradihi. Maka maksudnya Allah akan membebaskan terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan sungguh Allah akan menyegerakan ampunan tersebut. Jadi Allah kepengen cepat-cepat ngasih ampunan sama orang-orang yang berdosa itu. Allah kepengen cepat-cepat ngasih permohonan maaf kepada orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah. Dan juga Allah akan memberikan sebagian pahala kepada orang itu sebelum selesainya bulan suci Ramadan. Jadi Allah tuh kepengen sebelum habis waktu bulan suci Ramadan tuh kepengen semua orang tuh diampuni dosanya sama Allah. Semua orang kepengennya Allah itu ngasih pahala kepada semua orang sebelum selesai waktu bulan suci Ramadan. Berarti ini menunjukkan saking agungnya, saking mulianya ini bulan suci Ramadan. Makanya manfaatkan betul ya bulan suci Ramadan. Kama annahu yahtamilu an yakuna muradu maghfiratahu al-kamilata wa rahmatahu syamilah. Sebagaimana sesungguhnya bahwasanya adanya yang dikehendaki di sini itu adalah maghfiratahul kamilah, ampunan yang sempurna, wa rahmatahu syamilah, dan rahmat Allah yang menyeluruh. Jadi ampunan Allah itu sempurna kepada semua orang yang berdosa, kepada semua orang yang melakukan kesalahan. Allah ingin berikan ampun itu, dan rahmat Allah itu menyeluruh kepada siapa saja yang menginginkan rahmat Allah. Karena ada orang yang gak mau diampuni sama Allah, ada orang yang gak mau dapat rahmatnya Allah, maunya dia ada selalu dalam kesesatan. Enak saya hidup begini aja. Makanya kan Anda tahu kan ada orang gak percaya Allah kan, bahkan kagak mau nyembah sama Allah. Apalagi sejatinya itu orang dapat rahmat Allah. Bagaimana? Jangankan ampunan Allah, rahmatnya aja kagak dapat itu orang dia begitu. Makanya bersyukur kita diberikan nikmat iman Islam ini, yang mana nikmat iman Islam ini yang mesti kita jaga, yang mesti kita pegang baik-baik, pegang teguh, yang ini mengantarkan kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faidah tsalitsah, faedah yang kedua, yang ketiga, faedah yang ketiga. Fi hadzal hadis, dalam ini hadis, tanbihun azimun. Ada peringatan yang besar. Ala manzilati syahri wa ma fihi min al-'ataya al-wafirah. Atas derajat bulan suci Ramadan. Nah, jadi ini hadis ini menunjukkan satu peringatan yang agung, bahwasanya ini bulan derajatnya tinggi begitu. Ini bulan derajatnya agung, dan apa-apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, apapun yang kita lakukan, kebaikan dilipat gandakan sama Allah. Begitupun kesalahan. Hati-hati.
Makanya ya kita hindari kesalahan, dosa, maksiat. Tahan dulu, taksir, tahan. Berhenti dosanya. Memang susah sih, hindari dosa itu paling susah. Mudah mana menurut antum, melakukan kebaikan atau berbuat dosa? Enak dosa ya? Gampang buat dosa ya? Buat baik kayaknya susah, berat, banyak pertimbangan kalau buat baik. Kalau buat dosa tuh kagak mikir pokoknya penting ayo nawe punya dosa aku mangke minta tobat nama kan gitu kan. Tapi kalau kebaikan nggak dipikir seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 tahun renyuh kehadiran jadi pikir padahal di sana di bulan suci Ramadan itu banyak pemberian Allah yang berlimpah. Jadi pemberian Allah itu melimpah di bulan suci Ramadan. Makanya kalau orang yang pernah umrohnya Ramadan, lihat umroh Ramadan di Arab tuh makanan minuman berlimpah. Nah itu seperti begitulah kira-kira. Nah begitu pun di bulan suci Ramadan nggak kekurangan. Pemberian Allah itu terus Allah berikan, Allah kucurkan itu pemberian dari Allah itu, sehingga ya kita mesti menangkap pemberian ini. Kita mesti menengadahkan tangan untuk menangkap segala apa yang diberikan oleh Allah. Wa tanbihun bi fadli suwanihi haitsu uqrimu bi khairati dunya wal akhirah. Dan juga Allah itu memuji dengan keutamaan orang-orang yang berpuasa. Sekiranya mereka semua itu mau memuliakan dengan kebaikan, baik itu kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Sehingga kalau orang berpuasa, Allah akan muliakan dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tersebut bagi orang yang mau berpuasa. Faya khasarata, maka alangkah rugi man dayya hadhil fursatal azimah, orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Rugi, alangkah rugi begitu. Ini waktu mustajab, bulan mustajab, bulan agung, bulan mulia. Allah berikan kesempatan. Ini umur bagian kesempatan bukan? Kesempatan. Sehat bagian kesempatan bukan? Kesempatan. Tapi kita dikasih umur, dikasih sehat, nggak mau memanfaatkan kesempatan yang agung yang telah Allah berikan kepada kita. Rugi. A'adanallahu minal khidlani wal khusran. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari yang namanya kegagalan atau pembiaran. Jadi ibaratnya hari-hari gitu. Ini bulan agung, hari-hari sarwanya bulan-bulan biasa. Jangan. Wal khusran, dan dari kerugian. Jangan sampai kita rugi. Wal nadamati, dan penyesalan. Jangan sampai kita nyesal. Bulan Ramadan berlalu, nyesal kita. Aduh, ya. Nah, kan? Di akhirnya ada begitu kan? Kenapa saya nggak ibadah? Kenapa saya nggak puasa? Kenapa saya nggak mau berbuat baik di bulan suci Ramadan? Begitu. Nyesal kita di akhir. Yang mana belum tentu umur kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Makanya kalau ulama dulu itu sebelum datangnya waktu bulan suci Ramadan, itu 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, itu sudah minta sama Allah supaya sampai di bulan suci Ramadan. Itu 6 bulan sebelum datang Ramadan. Nah, kalau kita kan kagak kan ya, boro-boro 6 bulan biasa-biasa lah gitu. Nggak gembira hati itu, nggak senang hati itu. Jangan begitu, hati-hati. Jangan sampai nyesal di bulan suci Ramadan. Berlalu Ramadan, penyesalan yang hadir dalam diri kita. Jangan sampai begitu. Wa ja'alana minal muflihina wal faizina bi khairatid dunya wal akhirah. Dan semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadikan orang-orang yang beruntung, yang mana kita semua ketika menjadi orang yang
mendapat kemenangan dan menjadi orang yang mendapat keberuntungan, maka kita semua akan mendapatkan yang namanya kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala yang namanya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.